Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pagi hari ini kita kerawuhan tamu jauh ini dengan Bapak siapa? Fathuri. Pak Fathuri. Pak Fathuri. Dari mana Pak? Dari Tegal. Oh, ini datang jauh-jauh dari Tegal, Jawa Tengah ini berkunjung ke gubuk GSN untuk membeli peralatan sembelihan. Termasuk juga ini menanyakan tentang fungsi dan kegunaan tali karmantel. Nah ini kan karena ada dua karabiner, tuh beliau kepingin tahu caranya. Sambil kita tutorialkan ya. Jadi fungsinya gini, dua karabiner ini lebih simpel karena ketika nanti posisi sapi berdiri diikat tali kepalanya. Ini kan sudah bisa ikat tali kepala belum? Lali ya, lali, beliau sudah lupa karena setahun sekali. Jadi ya maklum kalau lupa. Oke, kita ajarkan lagi untuk cara mengikat kepala sapi kalau yang bertanduk. Nah ini kalau tidak bertanduk bagaimana? Sebenarnya hampir sama sih, tidak bertanduk ataupun bertanduk. Cuman ketika bertanduk itu lebih gampang. Kalau tanpa tanduk tinggal nanti disilangkan. Gitu. Disilangkan. Jangan semuanya ke sini, kalau semuanya ke leher nanti menjerat. Jadi disilangkan, pasti ada dugulnya apa aja, ada semacam bendolan bakal tumbuhnya tanduk. Ada jenis sapi yang tidak bertanduk, seperti simental limosin itu tidak bertanduk, gerakannya lebih lamban. Semakin gede sapinya bisa berpotensi tumbuh besar gemuk, tapi itu dia tidak ada tanduk. Tapi pasti ada dua jendolan yang bakal tanduk, intinya seperti itu. Nah disitulah disilangkannya. Oke, bapaknya bingung sambil milih-milih, bila ini bingung mana ini bagus-bagus semua. Mendingan online, kalau online apa yang ditayangkan itu yang dikirim, tapi kalau datang ke sini malah bingung ini. Ini sudah mulai memilih-milih yang cocok dengan karakter beliau. Jadi datang jauh-jauh, tadi malam ya berangkatnya. Jam berapa? Jam 9. Jam 9 malam berangkat, guys, naik bis. Oke, langsung kita praktekkan untuk tali drangus atau tali kepala, tali moncong sapi yang bertanduk. Pertama kita buat tali simpulnya, simpul mati ya. Seperti biasa, tali simpul mati seperti ini untuk memasukkan ikatan. Nah seperti ini, jadi seperti buat jerat gitu guys, paham ya, buat jerat gini. Selanjutnya kita masukkan, nanti posisinya gini, ini kan gini. Nah kita masukkan ke kedua tanduk sampai dekat, lalu yang sini diputar, set, dimasukkan di moncongnya. Ketika di sini ada tali keluhan, maka tali keluhannya masuk ke sini, seret di sebelah sini. Biar tidak ketika ini ditarik, kalau ada tali keluhan nanti akan merucut lagi lepas, sehingga tali keluhan ditaruh di depannya tali drangus. Ini sudah seperti ini.
Sudah. Kalau tanpa tanduk berarti disilangkan di sini. Kalau tanpa tanduk. Bedanya di ini langsung dimasukkan. Ini bisa langsung diputar. Intinya tidak menjerat. Oke, seperti itu untuk tali moncong, tali kepala. Selanjutnya untuk metode yang beliau terapkan selama ini, metode apa Pak? Barley, metode Barley. Barley itu yang disilangkan di depan perut, turun ke bawah, disilangkan ke atas, naik, terus turun lagi di selangkangan, kedua selangkangan. Nah, metode Barley sendiri ada minusnya. Pertama, kalau orang yang menarik itu tidak ngerti, kedua tali ditarik bareng sehingga dia itu nggak bisa jatuh, malah semakin ke bawah. Makanya kakinya meroncal kata bapaknya, mancal. Nah, itu harusnya yang narik itu satu orang saja. Ditarik yang pengen misalkan jatuhnya ke sebelah kiri, maka yang ditarik sebelah kiri, tali yang sebelah kanan diam. Nanti semakin dia bergerak, semakin mengencang talinya, maka dia akan jatuh pelan-pelan ke arah kiri karena yang ditarik sebelah kiri. Demikian juga sebaliknya, ketika tali yang kiri diam, tali yang kanan ditarik, dia bergerak, lalu jatuhlah ke bagian kiri, ke kanan, sebelah kanan jatuhnya karena yang ditarik yang kanan. Nah, orang umum, orang Idul Kurban tidak tahu, tim ditarik rame-rame sehingga dia tidak jatuh tapi ke bawah karena ditarik bareng-bareng. Kadang ada keberhasilan dia jatuh, kadang kebanyakan tidak jatuh sehingga meroncal tadi itu. Nah, disitulah minus atau biasanya kelemahannya metode Barley. Dan ketika kepala ini tidak ditali lagi, tidak ditambahi tali, hanya mengandalkan tali keluhan yang diikatkan di pohon atau tiang, putus, ini bisa putus. Kalau putus, orang sudah langsung panik, spontanitas, dia secara insting manusia akan menyelamatkan diri karena dikira sapinya ngamuk, padahal talinya putus. Nah, ini pawangnya akhirnya yang kepontalan, semuanya pada semburat kabur, sapi ya juga ikut ketakutan, kecemasan, panik, lah gak karu-karuan. Itu yang sering terjadi kegagalannya di metode Barley. Berbeda dengan metode rope squeeze, lebih aman. Rope squeeze disilangkan satu sisi saja di sebelah kiri ketika ingin jatuh di sebelah kiri. Kalau diputarkannya di sebelah kanan, maka dia ditarik pasti jatuh ke sebelah kanan. Dan tetap diberi tambahan tali indrangus atau tali moncong, tali kepala. Itu wajib, metode apapun tali moncong ini wajib. Nah, tadi lanjut kita memperagakan ini kelebihan dari tali karmantel dengan karabinernya ini. Jadi sudah ada penguncinya, jadi enak. Misalkan kita tinggal menyuruh orang untuk mengambil ini kalau sapinya gede, posisi begini, seret. Jadi tinggal diginikan, set. Nah, sudah enak, tidak perlu tali-tali di sini. Kalau kita beroperasi di sebelah sini, sapinya kepanikan, kita ngikat-ngikat gini, dia geli terlalu lama, pasti nanti sapi akan panik, dia akan berusaha untuk berontak. Nah, kalau pakai ini karabiner, tinggal kita buka gini, dikaitkan, set, langsung. Nah, tinggal begini dia sudah mengunci. Terus selanjutnya diarahkan, diputarkan menjadi metode rope squeeze. Nah, metode rope squeeze ini jauh lebih aman daripada Barley karena dia memainkannya hanya satu sisi. Seperti itu. 2 kali ya? 2 kali, nggih. Jadi setelah ini dikaitkan di bagian leher bawah atau dada sapi, selanjutnya dia ke belakang, dinaikkan, disilangkan, itu posisinya di belakang kaki bagian depan. Selanjutnya menuju belakang lagi, disilangkan ke atas, menuju di depan kaki bagian belakang, lalu ditarik.
seperti itu. Ini sayangnya kecil jadi susah juga buat Yang metode. pertama berarti di sebelah sini ya. Nggih, Sebelah sini saya nggak sama sekali. nggih, 2 kali. Nah, kita praktekkan mungkin bisa pakai tambang yang kecil ini. Ini posisinya ini kan menghadap kiblat ya. Iya. Kena kulur nih. Ini kan nggak bingung di sini. Ada kulur. Ya betul. Kulon. Nah ini sahabat-sahabat GSN yang di Tegal ini ada yang sudah ke sini. Tegalnya pundi Pak? Sudah jadi. Surodadi, kecamatan ini ya, kecamatan Surodadi, Tegal, Jawa Tengah. Kita coba di tali yang lebih pendek karena ini gulungannya gede, besar, susah nanti belajar tuh. Anggaplah ini talinya sudah jadi ya, set ini. Anggap ini tali sudah jadi. Terus kita merangkai metode Barley. Metode apa Pak? Ini. Oh, rope squeeze. Yang lebih aman metode rope squeeze. Keliru saya itu sering keliru Barley rope squeeze itu. Rope squeeze. Jadi setelah dikalungkan ini tinggal dibuka kuncinya, dimasukkan, sudah. Ini di depan kaki bagian depan atau dada. Selanjutnya turun diarahkan ke belakang, terus posisi talinya di belakang kaki bagian depan. Nah, seperti ini. Terus menuju ke belakang, posisinya tidak di atas dulu. Oh iya betul. Bapaknya masih ingat kalau metode ini. Ini rope squeeze, metode rope squeeze. Terus selanjutnya dikaitkan, jangan dikencangkan dulu. Jadi talinya diluruskan dulu, dibetulkan dulu. Nah, posisinya dilingkarkan di bagian perut belakang, depan kaki bagian belakang. Ini contohnya metode rope squeeze. Ini sudah betul bapaknya dan tinggal menarik. Nah ini lebih aman. Kalau ditariknya begini, posisi robohnya kemana Pak? Ke arah kanan. Posisi robohnya. Berarti benar apa salah? Salah. Bapaknya ngaku salah. Betul salah. Nah, bapaknya ngaku salah. Beliau sudah hafal, tahu caranya, tapi tahu ini salah ternyata. Oke, kita ulang lagi. Nah ini pemain tahunan harus praktek langsung di sini. Ternyata salah. Ini teori yang dijalankan sudah betul, rangkaiannya sudah benar, tapi ternyata salah. Jadi nanti ini jatuhnya dia ngikut rangkaiannya. Kalau di talinya dia itu di arah kanan, maka dia jatuhnya ke kanan, lambung sebelah kanan. Maka kalau bapaknya tadi menghadap kiblatnya ke sana, dia jatuh sapinya itu pasti menghadap ke timur. Jadi salah kan? Jadi nanti posisinya jatuhnya ke timur, kakinya ke timur semua. Pengecualian ini pengecualian kalau memang di daerah di perkotaan, di daerah sempit yang memang betul-betul tidak bisa menghadap kiblat ke semuanya, baik itu sapi, hewan kurbannya atau jagalnya, tidak apa-apa, itu kesunahan saja. Tapi ketika bisa dilakukan, dirobohkan semuanya, baik sapi atau jagalnya menghadap kiblat, itu lebih afdol. Nah ini baru betul, benar dan tepat. Bapaknya merangkainya sudah betul. Nah seperti inilah metode apa? Lali ya. Metode rope squeeze. Rope squeeze. Kalau talinya satu, rope squeeze. Squeeze, pokok ingat-ingat squeeze itu squeeze. Nah kalau yang barley itu tarikannya 2, dia ada di selangkangan bawah dan itu sangat resiko. Yang ini minim resiko, apalagi kepala nanti diikat di tali. Kita cari tambang lagi buat jenengan unjuk Pak, buat metode ikat kepala. Nah untuk ikat badan sudah betul ya. Jadi
Fungsinya karabiner untuk memudahkan mengalungkan tali di leher. Posisinya di leher bawah ya, dada atau di depan kaki bagian depan. Selanjutnya lingkarnya ini dia di belakang kaki bagian depan. Lingkar kedua di bagian perut bagian belakang, posisinya di depan kaki bagian belakang. Terus ditarik. Sudah betul, nilainya 100 buat bapaknya. Pak sinten supi malih? Fathuri, panggilannya Pak Fat. Iya. Pak Fat itu gampang. Nah, sudah. Selanjutnya saya minta untuk mengikat kepala. Ini talinya. Pakai tali yang pendek biar tidak ribet. Tali moncong atau tali kepala. Nah, tali kepala ini lebih dulu nggih. Sebelum rope squeeze dirangkai, kepala ini lebih dulu diikat. Oke, tadi kan sudah saya contohkan, saya praktekkan, makanya bapaknya langsung Pak Fat langsung ini merangkai rope squeeze-nya. Nah, sekarang biar langsung praktek beliaunya. Beliau merangkai tali simpul, selanjutnya dibuka, terus diikatkan di tanduk, lalu diputar seperti itu. Alhamdulillah sukses, berhasil lah ini beliaunya. Nggak banyak bicara tapi nyimak, jadi betul, langsung betul. Nah, seperti ini tali moncong. Syukur-syukur kalau ada tanduk. Setelah dirangkai beres, selesai, didiamkan, diikat supaya sapi ini tenang. Ada yang mengelus-elus juga, pokok kondisi kepalanya ini tenang. Terus merangkai rope squeeze, selesai, ditarik bersamaan pelan-pelan, pasti dia akan jatuh karena posisi rangkaiannya di sini, maka dia jatuhnya ke lambung sebelah kiri, jeret gini jatuh. Nah, ini yang saya belum bisa memperagakan di sini untuk ikat kakinya. Sering saya share videonya, tapi secara praktek langsung untuk konsumen jarang ya. Kemarin tentara itu saya praktekkan untuk kaki-kakinya karena ini pendek. Yang niku 20 meter 2 karabiner. Dipotong jadi 2. Bisa. Bisa kalau kalau yang 5 meteran nih, ini 5 meter 2 tanpa karabiner. Ada yang 10 meter 1 karabiner, cuman habis stoknya kayaknya. Memang gitu. Tapi fungsinya kan cuma 1 karabiner. Untuk fungsinya. Ketok jadi 2. Ya, apa sapinya 2 kan langsung bisa roboh bersamaan. Iya. Iya betul. Betul. Kalau sapi 2 bisa langsung dikerjakan 2 tim merobohkan 2 sapi, bisa seperti itu. Sebenarnya metode ini tidak membutuhkan tenaga dan tenaga kerja yang banyak. 3 mungkin nggih, 3 cukup, 3-4 orang cukup. Nggih. Dan itu dikomando oleh eksekutor. Ingat, jagal ini harus manut saat eksekusi, saat hari H itu 1 komando. Misalkan Pak Fat ini eksekutornya, jagal atau yang merobohkan atau jegal itu ngikut perintah. Biasanya kan tidak, kalau di Idul Kurban kabeh ngatur semuanya, ini gak ngono, gak dadi-dadi, mah bener. Ini loh sing betul lah, malah jadinya kebanyakan yang ngatur. Harus 1 orang yang mengomando gitu. Meskipun kita karakternya diam, saat Idul Kurban harus aktif menyampaikan ini dan itu. Oke, mungkin sampai di sini tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk metode tali moncong atau tali kepala dan metode rope squeeze atau 1 sisi. Kalau barley 2 sisi. Biar bapaknya Pak Fat milih-milih dulu yang mana yang mau dibawa ke negaranya Tegal sana. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.